Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, hari ini atau pada saat ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tandiru Bisyarhi Kitabit Tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua kita akan masuk pada perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dalam kitabnya, Kitab Tauhid, beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid. Kalimat Tauhid ini merupakan bentuk masdar dari kalimat wahhada yuwahhidu, tauhidan. Ya, kalau secara bahasa maknanya adalah menjadikan sesuatu satu. Dan kalimat tauhid ini bukan kalimat yang baru. Karena kalimat tauhid ini sudah sabit atau sudah dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi penggunaan kalimat tauhid itu adalah dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana hadis yang berbicara tentang ini adalah hadis Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innaka ta'ti kauman ahlil kitab atau ahlul kitab. Engkau akan mendatangi sebuah kaum, yaitu ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuwahidullah. Maka hendaklah engkau jadikan yang pertama kali engkau ajak kepada mereka adalah ayyuwahidullah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi kalimat tauhid itu adalah kalimat yang langsung digunakan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini Kitabut Tauhid, kitab tauhid. Kemudian pensyarah mengatakan, wat tauhidu qassamahullah wat tauhidu qassamahul ulama'u ila salasati aqsam. Bahwasanya para ulama membagi tauhid itu ke dalam 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama adalah tauhidul rububiyah, yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua adalah wa tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wa tauhidul asma was sifat, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Wa hada taqsimu ma'khudun, dan pembagian ini diambil dari min istiqra'in nususi minal kitabi was sunnah, yaitu diambil dari istiqra'. Istiqra' itu adalah meneliti, ya, meneliti nas-nas dari Al-Quran dan sunnah. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Ya. Kalau penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah adalah wa huwa tauhidullah jalla wa ala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa dalam perbuatannya.
Allah esa dalam penciptaannya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Dalam semua sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu. Dalam menciptakan, dalam memberi rizki, dalam menghidupkan, dalam mematikan, mengatur alam ini, ya, semuanya itu masuk ke dalam makna rububiyah dan Allah Subhanahu wa taala esa dalam hal ini. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhidullah biaf'alil ibadihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba, dalam beribadah, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid uluhiyah itu kembali kepada perbuatan hamba, di mana hamba mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan juga dengan tauhid ibadah. Misalnya, seorang hamba bernazar hanya kepada Allah, salat ruku hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid ibadah. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat, yaitu tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini makna tauhid yang ketiga adalah mengesahkan Allah, ya, bahwasanya nama-nama yang mencapai kepada nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, ya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sampai sini ya untuk pertemuan yang kedua, yaitu berkaitan dengan makna tauhid.